Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diklat penulisan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Selamat siang, selamat pagi. Pada kesempatan siang hari ini ya, saya akan menyampaikan beberapa materi, diantaranya yaitu karya tulis ilmiah dan publikasi ilmiah. Tentunya ini memotivasi teman-teman agar di dalam kegiatannya sehari-hari dalam pelaksanaan tugas menjadi guru ya, profesi itu diupayakan bisa setiap tahun tuh menghasilkan karya, baik artikel ilmiah, penelitian tindakan kelas, menulis buku ber-ISBN, atau membuat alat-alat peraga, pengembangan alat-alat peraga, yaitu karya inovatif. Tapi teman-teman, di dalam peraturan Permen PAN RB ya, nomor 16 tahun 2009, guru-guru yang dari angkatan atau mungkin golongan 3B ke atas itu dituntut untuk memiliki nilai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tentunya nilai PKB ini dari guru-guru itu ada banyak versi atau banyak macamnya. Kalau saya sendiri untuk ke 3B sampai ke 3D, saya memang hanya fokus untuk penilaian pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu membuat buku ber-ISBN. Mungkin buku-buku saya sangat banyak sekali. Kalau di buku-buku Jogja, buku saya ini otomotif ada sekitar ya 13. Itu di penerbit Insani Madani Pers. Buku ini tidak royalti, tapi jual naskah. Dulu satu naskah ini 3 juta rupiah. Saya membuat 13 judul buku. Uangnya dibayar cash. Terus kalau 3 serangkai mungkin saya ada 4 buku. Kalau ini royalti ya. Sistemnya royalti. Terus buku saya di LP2IP Jogja itu ada sekitar kalau nggak salah 40-an. Nah, semuanya sudah memiliki yang namanya ISBN, ada barcode-nya. Terus buku saya mungkin dari penerbit saya sendiri ya. Wah, ini banyak. Stoknya juga banyak. Tetapi teman-teman, dari kenaikan pangkat 3B ke atasnya, 3C, 3D, memang kita saya fokusnya hanya membuat buku. Cara mudah membuat buku ini memang berawal dari apa? Motivasi dari diri kita sendiri. Kalau nggak ada niat mau membuat buku satu pun, ya kita tidak bisa, sebulan pun nggak bisa. Zaman saya kontrak dengan Jogja ya, 13 judul buku ini saya selesaikan dalam waktu 3 bulan, 13 buku. Rata-rata halaman 70 halaman. Ini yang paling kecil 70 halaman. Ini dalam 3 bulan saya bisa menulis 13 buku. Teman-teman, menulis buku sebenarnya gampang. Cuma saya ini ngasih ilustrasi. Misalkan kita punya 4 buku. Buku ini buku-buku bekas, mungkin buku tahun 2000-an. Dari penerbit yang berbeda, babnya isinya sama, maka per bab ini bisa dipindah-pindah. Buku A ke buku B ke buku C, C ke D. Sehingga setelah disobek-sobek, ditata, itu kita ketikkan ke jasa pengetik. Kita jangan ngetik karena kita tidak sempat mau ngetik. Nah, kita ketikkan di belakang
UNS atau di belakang UMS. Setelah buku yang diketik tadi itu menjadi file, setelah menjadi file dan masuk dalam flash disk, kita bisa menguraikan di dalam file ini judulnya apa, buku yang sudah kita ketik nanti, yang kita ketik ini mau dijuduli apa. Itu tergantung kita. Karena saya itu hobi menulis buku mata pelajaran, ya kita buka kurikulum sekarang yang terpakai itu apa. Bab 1 apa, bab 2 apa, atau subtema apa. Nah ini kita sesuaikan. Ketika materi-materi kurang lah itu kita bisa tambahkan. Materi bisa kita download di internet atau menambah isi buku itu dengan apa? Tugas-tugas siswa. Mungkin anak didik kita beri tugas, dikumpulkan, dinilai. Nah itu kita pilah-pilah. Karya yang paling baik mana? Itu kita staples, kita ketikkan lagi, kita masukkan ke dalam file ini. Sehingga setelah mateng kita tata menjadi buku, lah buku ini siap kita jual atau buku ini kita tawarkan ke penerbit. Banyak ribuan ya penerbit yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Atau kita bisa langsung mendatangi ke penerbit yang dekat kita, mungkin 3 Serangkai Solo, Jogja juga dekat, Andi Offset Jogja dekat. Lah itu kita tawarkan. Ketika buku ini diterbitkan, maka kita akan terbit. Teman-teman yang hormati, ada penulis yang berstandar BNSP di dalam peraturan Permenpan nomor 16 RB itu ya, tahun 2016. Di situ penulis yang bukunya itu dilisensi BNSP itu angka kreditnya nilainya 6, di atas nilai maksimalnya PTK. Luar biasa kan? Nah ini bisa dicoba. Supaya teman-teman menjadi penulis BNSP, maka syarat utamanya itu teman-teman harus menjadi penulis di sebuah penerbit. Barulah penerbit itu mengusulkan penulis-penulisnya ke BNSP. Nanti BNSP akan datang ke penerbit atau kita difasilitasi oleh penerbit, kita akan diuji kelayakan kita. Layak tidak kita menjadi penulis berstandar BNSP. Itu saja teman-teman ya, cara untuk menjadi penulis ber-BNSP. Saya kira mudah. Nah silahkan, apa yang sudah saya lakukan ini bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah mulai sekarang silahkan Anda menyusun judulnya apa. Mungkin judul muncul di pikiran kita saat kita pulang kerja. Mungkin judul itu muncul ketika kita ke mall, atau kita muncul ke tempat pekerjaan kita sendiri, atau kita saat berwisata, atau saat sekarang ini stay from home. Ya kita kerja di rumah, WFH ya, work from home, bekerja di rumah. Kita terinspirasi judul apa yang akan kita tulislah. Buat kata pengantar, buat daftar isi, nanti di email ke saya, WA ke saya, usulan itu akan kita proses ke ISBN Perpustakaan Nasional. Gratis teman-teman. Cuma sekarang pengusulannya harus online. Kalau dulu via email sehari langsung ya. Nah ini data-data yang perlu disiapkan diantaranya apa? Dokumen berbadan hukumnya penerbit. Nah, peserta yang ada di sini ini sudah ada yang mengusulkan, yaitu Bapak Yamin, Magister Pendidikan ya dari Kabupaten Pati, sudah mengusulkan 3 judul. Mohon maaf Pak Yamin, ini masih proses. Nanti kita akan proses. Sebenarnya hasil ISB ini setelah selesai akan kita sosialisasikan ke teman-teman guru yang ada atau guru yang mengikuti workshop ini. Saya kira itu teman-teman, silahkan belajar terus. Jangan putus asa, raih cita-cita ya, di depan kita itu pasti, tidak ada yang tidak. Jangan sampai Anda menjadi pegawai negeri, ASN, golongan 3D, 3C kok sampai di atas 3 tahun, sampai 6 tahun, sampai 9 tahun, jangan sampai. Golongan 4A kok sampai 15 tahun. Jangan, upayakan 2 tahun atau 3 tahun maksimal harus naik ke jenjang berikutnya. Saya siap bantu
bagaimana trik dan sebagainya. Saya kira itu atas izin dan ridha Allah. Ya, selamat mengikuti diklat ini sampai selesai. Semoga ada manfaatnya. Saya dari penerbit ya, dari penulis Tiga Serangkai, atas nama Budi Mariono mengucapkan terima kasih. Selamat menulis buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.